membahas tentang egois ya, Egois. Caya. Tapi kali ini kita akan melakukan sebuah tes psikologi yang akan membuktikan keegoisan dari masing-masing orang. Baik, ini sebenarnya bukan ngetes ya, lebih ke ini permainan aja. Oke. Kita ikuti sebuah cerita, kita menilai sebuah situasi, dan itu akan menunjukkan seberapa egoiskah kita. Suatu hari, ada seorang pemuda bernama Mamat dan Budi. Nah, seorang bapak nyebutin dua, Mamat dan Budi. Bukan, ini namanya Mamat dan Budi. Oke, sip. Itu namanya. Saya kan pernah ceritakan orang ini, Mamat dan Budi namanya. Mamat dan Budi. Dia naik bus, penuh bus ini. Ya. Semua tempat duduk terisi, 7 orang. Salah satunya si Mamat dan Budi ini, dia dapat tempat duduk, dia duduk dengan santai, ya kan? Ada bapak-bapak tua yang nggak dapat tempat duduk, nyender di kaca itu, kasihan, berdiri, nyender di kaca. Di belakang bapak itu berdiri seorang wanita hamil. Nah, seorang Mama dan Budi ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Furi punya pandangan apa yang akan dilakukan Mama dan Budi dalam kondisi seperti itu? Ngasih tawaran mau duduk di sini nggak Bu? Duduk aja soalnya Kepada kan ibu hamil. ya. Iya, ke ibu hamil. Menurut Furi, ibu hamil Satu calon toh. pertimbangan, Ntar. Mama dan Budi akan menawarkan tempat duduknya pada ibu hamil tadi. Karena menurut kamu pilihannya ada bapak tua dan tua sama ibu hamil. Lebih baik diberikan ke Ibu hamil. ibu hamil. Ya Pak, kalau menurut saya tawarin dulu ke ibu hamil. Saya Terus? tanya, misalnya, Bu silakan duduk. Kalau kata ibu hamil, oh enggak saya bawa bangku sendiri. Gitu baru kita tawarin ke bapaknya. Oh, Di ibu dalam dulu, bis dia bawa bangku Ibunya. sendiri ya. ibu hamil dulu baru bapak tua. Kalau menurut Saya, Budu. Mamat dan Budi dapat duduk kan, Pak? Biarin aja, Pak. Nggak usah dikasih, nggak usah ditawarin untuk bapak-bapak sama ibu-ibu. Karena kalau Mamat dan Budi nawarin, emang si ibu-ibu mau gantiin Mamat dan Budi? Kan Mamat dan Budi supir di situ. Sejak kapan bis kota supirnya dua, kanan kiri ada, di mana Mamat aja. dan Budi seorang. Kan tadi lu nggak denger, Bang Mali, lu kan denger. Sekali lagi, hidup Anda ini rumit ya. Saya menyebutkan Mama dan Budi naik bis, Naik kota bis. penuh. Emang supir nggak Bukan naik dia bis? supir, saya nggak nyebut. Kalau dia supir pasti saya sebut apa susahnya. Bisnya jalan nggak? Mama Bisnya dan- jalan nggak? Ya jalan lah, masa bis lari. Jalan. Lari kayak gini. Udah gimana sih jawabannya gimana? Boleh mendingan yang itu suruh diem dulu ya. Yang adil gimana? Jelas sekali, penumpang sudah penuh, tempat duduk sudah terisi. Ya. Ada bapak-bapak yang nggak kebagian tempat duduk, berdiri nyender di kaca. Ya. Mama dan Budi seorang pemuda duduk, dia dapat tempat duduk. Ya. Ada ibu hamil berdiri di Ya. belakang bapak ibu. Ya. Itu. Yang dilakukan Mama dan Budi adalah ngasih tahu bapak itu untuk duduk di tempat duduk ibu hamil. Ibu hamil udah dapat tempat duduk. Loh, ya kan dia berdiri, mau turun. Iya. Ibu hamilnya. Masa ibu hamil mau turun sama Mama dan Budi? Bu duduk lagi. Kan kesel. Saya mau turun suruh duduk lagi gimana? Oh jadi ibu hamilnya mau turun. Iya, kalau nggak mau turun ngapain dia berdiri? Bisnya udah berjalan. Iya. Semua tempat duduk terisi penuh. Iya. Termasuk Mama dan Budi sudah duduk nih Iya. sebagai seorang pemuda. Ada bapak-bapak Tua nyender. tua berdiri karena nggak dapat tempat duduk nyender. Nyender. Nah Terus? di belakang bapak itu Ada ibu hamil berdiri. Berdiri tuh. Ya tadinya duduk terus berdiri. Karena mau turun. Oh gitu. Ya diberikan tempat duduknya pada bapak tua tadi. Kurang teliti nih. Ya. Bapak ini nggak cocok jadi guru sejarah. Karena Bapak selalu menyembunyikan masa lalu. Bapak nggak menceritakan kejadian sebelumnya kalau dia tuh sebelumnya udah duduk. Bapak nggak cocok jadi guru sejarah. Yang salah lu, Du. Makanya dengerin dulu endingnya, ya kan? Kalau saya emang ngerti, ya. Nice to me. Karena tes yang pertama ini masih diragukan, mereka masih banyak Yang yang kedua belum deh. ngerti, kasih tes yang kedua aja. Kedua, Mama dan Budi Masih aja nih. Ini seorang udah turun pemuda. dari bis. Ini udah nggak ada hubungannya dengan bis. Iya. Mama dan Budi ini kan punya pacar. Oke. Ibu-ibu hamil tadi. Enggak, bukan. Suatu hari Terus? secara baik-baik si Mama dan Budi ini memutuskan pacarnya namanya Rani. Secara sepihak. Walaupun dengan cara baik-baik. Pacarnya protes. Tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Mama dan Budi.
Menurut Anda siapa yang egois? Kalau dilihat secara mendalam mungkin diputusin karena si ceweknya yang egois, Pak. Ngatur-ngatur Mamat dan Budi ini. Jadi makanya diputusin. Jadi kamu merasa mungkin karena ceweknya egois akhirnya malah diputusin Iya. sama Mamat. Pak, nice try. Coba Ca, menurut Puri Ca, Siapa yang egois? siapa yang egois? Aku jadi bingung ya sebenarnya. Kalau menurut Pepi, ceweknya kan mungkin karena egois akhirnya Ngatur-ngatur, diputusin ya. sama Mamat dan Menurut Budi. saya Mamat dan Budi tuh egois. Dia nggak bisa gitu aja mutusin cewek seperti itu, apalagi sepihak lagi. Karena Ya memutuskan sepihak tanpa ada komunikasi terlebih dahulu, apa kesalahan tuh cewek, main putusin gitu aja. nih ya, sebenarnya yang egois adalah Anda semua. Maksudnya? Tanpa tahu masalahnya persisnya seperti apa sudah menilai Mama dan Budi egois lah, pacarnya egois. Kan udah jelas dia mutusin pacarnya. Kan Bapak Udah, yang nyuruh, memutuskan Pak. Ferdinand Bapak dan- nyuruh Gini kita ya, menilai. ini saya kasih tahu. Memang Mama dan Budi ini egois. Sebenarnya hubungan mereka belum tentu putus. Kok bisa? Bapak Gini bilang loh, memutuskan. Mama dan Budi dengan secara baik-baik dan secara sepihak memutuskan pacarnya namanya Rani. Ya kan? Ya. Raninya nggak mau. Dia Belum protes diiyakan. karena apa? Pacarnya ini nggak mau. Dia protes karena apa? Nama dia tuh Sarah, diberi orang tua, peninggalan orang tua. Masa secara sepihak si Mama dan Budi memutuskan pacarnya namanya Rani? Nggak dia- boleh. Dia mau memberi nama pacarnya Rani, padahal nggak namanya bu- Sarah. Sarah pacarnya ini namanya. Dari orang tuanya. Masa secara sepihak Mama dan Budi memutuskan pacarnya namanya Rani? Dia nanti diprotes Nggak orang boleh. tuanya dong, Ca. Anda tahu, nama itu dari akta kelahiran, ngurus ke dispenduk, susah. Udah gini-gini deh sekarang. Si Mamat dan Budi memutuskan pacarnya si Rani. Yang egois siapa? Ayo. Loh, yang egois jelas Mama dan Budi. Kenapa? Orang Rani enak-enak punya pacar, kenapa dia putusin? Bukan. Nah, terus? Bukan. Justru mereka jadian. Kok bisul? Wah, kok bisul? Kok bisa? Kok bisa? Mamat memutuskan pacarnya si Rani. Jadi Terus? Mamat akhirnya memberikan keputusan kalau pacarnya itu si Rani. Ayo. Nih, Mamat memutuskan pacarnya si Rani. Heeh. Udah deh, Rani, kamu jadi pacar saya. Nah, itu berarti Mamat Oh, Bu. memutuskan Bu. pacarnya si Rani. Bu, belum tentu. Kan namanya Sarah tadi. Iya. Bukan, itu lepas dari tadi yang ini. Oh, Anda nggak bilang lepas. Kalau Rani ini nama yang diambil sendiri oleh Mamat. Itu maksudnya Abar sama seperti akhirnya juri memutuskan Cak Lotong yang menjadi pemenangnya. Nah. Itu seperti itu maksudnya. Sama memutuskan Ngerti pacarnya nggak? si Rani. Jadi konklusinya apa, Ca? Nah, ini konklusi lebih penting. Ya. Ini perlu Anda camkan. Orang egois itu biasanya hanya mementingkan diri sendiri. Ya. Ingat, tidak ada gunanya kita egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Karena apa? Diri sendiri itu capek. Cobalah sekali-sekali duduk. Wow. Ya, benar. Coba dulu. Karena kalau diri sendiri capek ya, Ca ya. Ya, habis ini kita diri rame-rame dah. Yang lain duduk, kita diri sendiri. Ya iyalah capek. Paham? Luar biasa sekali penonton kita paham. Dan terima kasih untuk Puri kita sudah hadir pada malam hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Dan nanti di lain kesempatan kita akan berbagi solusi-solusi lain yang lebih menarik pastinya. Makanya terus saksikan WIB, saya Nabila Putri. Dan saya Cak Lotong. Kami pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.